Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam mengajar para muridnya bagaimana memberi tanggapan apabila dicurangi, disakiti, dijahati, dizolimi, dan sejenisnya oleh seorang anggota lain dari gereja, maka keprihatinan utama Yesus adalah untuk tidak menghukum, melainkan mendapatkan kembali orang yang berbuat dosa tersebut. Pertama-tama, suatu upaya untuk rekonsiliasi harus dilakukan secara one-to-one, di bawah 4 mata dahulu. Jika yang bersangkutan tidak mendengarkan, maka bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan lagi. Lalu, jika orang itu masih tidak mau mendengarkan mereka, maka perkaranya pun disampaikan kepada jemaat. Dalam setiap tahapan, belas kasihilah yang harus menonjol, bukan penghakiman. Juga harus disediakan ruang bagi pelayanan penyembuhan Tuhan sendiri, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Kita semua tahu bahwa ada kuat kuasa yang besar dalam doa, hikmat kebijaksanaan yang besar dalam kitab suci, dan perlindungan yang kuat dalam ajaran gereja. Akan tetapi, seringkali kita mengambil jalan rekonsiliasi hanya sebagai pilihan paling akhir. Mengapa demikian? Bukankah kita memahami bahwa panggilan Yesus untuk berbelas kasih juga merupakan suatu panggilan guna menyerahkan hasrat kita sendiri untuk membalas dendam dan menghakimi dengan keras? Saudara-saudari yang terkasih, seluruh pesan Injil didasarkan pada panggilan Allah bagi kita untuk mengasihi setiap orang sepenuhnya, seperti Allah telah mengasihi diri kita sendiri, bahkan mengasihi orang-orang yang telah menyakiti kita, musuh-musuh kita. Lihat Matius bab 5 ayat 43-46. Bagian Injil Matius kali ini, Matius bab 18 ayat 10 sampai bab 19 ayat 12,
dipenuhi dengan sabda-sabda Yesus yang menekankan kasih radikal yang sedemikian. Yesus memerintahkan kita agar tidak memandang rendah anak-anak kecil Allah. Matius bab 18 ayat 10. Yesus kemudian mengajarkan perumpamaan tentang domba yang hilang, di mana seorang gembala melakukan tindakan yang tidak logis namun penuh kasih sayang untuk menyelamatkan seekor domba yang hilang, walaupun harus meninggalkan 99 ekor lainnya di pegunungan. Matius bab 18 ayat 12. Yesus malah mengajarkan mereka perumpamaan tentang pengampunan. Bagaimana kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita sebanyak 70 kali 7 kali. Matius bab 18 ayat 21-35. Kemudian Yesus memberikan ajarannya yang sungguh keras tentang perceraian. Matius bab 19 ayat 1-12. Dalam ajaran-ajarannya ini, Yesus seakan-akan meminta-minta kepada kita untuk mendasarkan segala relasi kita pada belas kasih yang dicurahkan Allah ketika Dia mengaruniakan putranya yang tunggal untuk meresmikan sebuah kerajaan kasih yang baru. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai manusia, kita memiliki kodrat yang cenderung untuk berdosa dan kita tidak kebal terhadap berbagai godaan. Namun, Yesus mengingatkan kita untuk menguji cara kita bereaksi dalam menghadapi situasi-situasi yang demikian. Apakah inklinasi kita yang pertama adalah untuk mencari hikmat dari Roh Kudus dan nasihat dari gereja? Atau apakah dengan cepat kita menyerah terhadap godaan-godaan itu sambil mempersenjatai diri kita dengan berbagai dalih dan alasan guna membenarkan tindakan kita? Apakah kita membuang segala penghiburan dari doa dan kitab suci, lalu hanya mengandalkan diri sepenuhnya pada tren terakhir di dalam psikologi? Kita memang tidak boleh mengabaikan bantuan dari bidang hukum dan psikologi, namun kita tidak pernah boleh memandang rendah kuat kuasa kasih Allah untuk mentransformasikan tragedi dosa menjadi suatu kesempatan bekerjanya penebusan ilahi. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber belas kasih, semoga kami selalu menaruh belas kasih dan saling memaafkan sebagaimana Engkau mengampuni kami melalui Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.